Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, apakah setiap muslim akan merasakan siksa dulu sebelum dimasukin ke dalam surga, sekalipun orang itu misalkan sudah bertaubat? Terima kasih. Maaf, dengan namanya siapa? Leni. Leni. Ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak, wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Nabi menjawab, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Cuman masuknya kapan? Ada transitnya dulu. Yang lebih mengerikan sudah transit delay pula. Delaynya pakai pengawet lagi. Makanya kita selalu berdoa 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Benar. Nah, bagaimana kalau dia pernah buat dosa lalu bertaubat? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tak pernah berdosa, bersih. 3. Illal ladzina tabu. Taubat. Wa amana illa man taba. Taubat. Wa amana, beriman. Wa amila amalan salihah, beramal saleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosa mereka di masa lalu dijadikan Allah kebaikan-kebaikan. Bukan saja perbuatan dosanya dihapuskan, tapi coba tengok bunyi ayatnya, yubaddilullahu sayyiatihim, silap salah mereka di masa lalu diganti Allah dengan hasanat. Siapa di antara kita yang tak pernah berdosa? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak ngomongnya? Saya paling banyak silap salah. Oleh sebab itu maka lebih baik merasa diri berdosa daripada merasa diri suci lalu melihat orang lain semuanya pendosa. Abdul Somad orang banyak dosa, sementara Kang Adrian taubat nasuha, Teh Desi taubat nasuha, godaan mereka lebih besar. Saya lama bingung lihat artis-artis hijrah. Lama saya pikir, ngapain mereka hijrah? Nah loh, ya gimana ya Ustaz? Ganteng, duit banyak, kesempatan hebat, cewek-cewek cantik banyak. Ngapain mereka taubat? Tapi ternyata hati mereka dilembutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tua-tua taubat wajar, kapan lagi? Mereka muda taubat, meninggalkan kesempatan yang begitu luar biasa. Makanya jangan pernah kita menyangka saya sekolah agama, habis itu pergi ke Mesir sekolah agama, pergi ke Maroko sekolah agama, pulang ngajar di Universitas Islam sekolah agama, ngisi pengajian. Iya wajar, godaannya nggak ada. Ngisi pengajian yang hadir nenek-nenek. Ya? Dulu sebelum viral. Oh, dulu. Sekarang mah beda ya. Artinya cobaan itu nggak terlalu besar. Nah, jadi banyak adik-adik yang nampaknya biasa-biasa saja, tapi perjuangan kalian luar biasa. Wallahu a'lam. Ini mungkin nyambung ke sini nih, ada pertanyaan titipan. Oh iya, baik, silakan Bu. Lewat tulisan. Gini, dalam usia 40 tahun ke atas banyak dosa, puasa sholat wajib banyak ditinggalkan, malas untuk mengkodo. Nah, apa ada cara lain untuk menebusnya? Karena sekian banyak yang ditinggalkan. Jadi cara untuk menebus ini semua gimana gitu Ustaz? Misal ibu punya hutang 1 anak 90 hari puasa. Dalam kandungan 30 hari enggak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. 1 anak 90 hari. Anaknya 12. Ada mungkin di sini yang anaknya 12? Sekarang umur sudah 50 tahun.
Andai istiqomah puasa Senin Kemis setahun, itu lunas 90 hari, baru satu anak. Cukup nggak umur saya ini mau mengganti Pak Ustadz? Niat saja ganti dari sekarang, sampai nggak nyampai, catat kalau puasa nanti dilanjutkan oleh ahli warisnya. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya hutang puasa, soma'an huwa liyuhu, ahli warisnya menggantikannya. Tapi berusaha ganti dari sekarang. Diawali nanti momen Asyura 9, 10, 11. Tepat hari Senin nanti 9. Siapa yang puasa Asyura tanggal 9, 10, 11 dimulai hari Senin nanti, tapi niatnya qadha. Saya niat puasa qadha besok hari Senin, automatically dapat 3. Qadhanya lunas, dapat pahala puasa Senin, dan dapat pahala puasa Asyura bulan Muharram. Tapi niatnya qadha. Adapun niat puasa sunat, maka qadha tidak dapat. Tapi kalau niat qadha, maka puasa sunatnya dapat. Mesti yang mengingatkan istri ini adalah suami. Karena mereka tidak puasa itu kan gara-gara suami. Nah, kan? Maka suami mesti mengingatkan. Tuh. Wih, dia lupaan ya gimana? Ustaz, ini ngomongin tentang suami ya. Ini kalau sampai ada gini, suami yang sudah berhijrah, tapi istrinya nih belum total lah. Jadi mungkin katakanlah suaminya udah nasihatin pengen istrinya berhijab, tapi istrinya kayaknya aduh belum siap gitu kan. Cari yang siap. Nah, cari. Nah, wah, nah loh. Ih, bener juga sih ya. Begitu ya Ustaz ya? Tuh ya. Enggak, saya mancing aja. Mencoba menjadi provokator. Iya. Tapi kalau di depannya begini saya juga nggak berani Ustaz. Nanti aja kalau kita berdua di belakang Ustaz ngomongnya. Apakah kalau istri belum berhijrah, suami sudah berusaha membimbing, istri belum berhijab seperti itu. Lalu ternyata misalnya suami ini nanti meninggal duluan. Apakah dia harus menanggung dosa-dosa dari istrinya? Padahal dia sudah mungkin memberitahu. Siapa yang menanggung itu Ustaz? Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kamu akan mas'ul, akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja orang yang tidak mau hijrah ini terbagi dua. Yang pertama, harga mati tidak mau hijrah. Yang kedua, mau tapi berproses. Nah, istrinya ini jenis yang keberapa? Kalau dia katakan, sampai mati saya nggak mau hijrah, maka kau perlu berpikir, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah satu tumbuh 1000. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Tapi kalau dia bilang, saya sebetulnya mau hijrah, cuman ya kita lihat-lihat dulu lah. Maka itu sebenarnya adalah membangkitkan adrenalin dakwah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karenamu, wahai suami yang dapat istri model Nefertiti tadi, istri Fir'aun. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Engkau mungkin bukan ceramah tablik akbar, tapi ada satu orang pernah dapat hidayah karenamu, maka sabar-sabarlah. Mudah-mudahan dia mengalami perubahan setahun 2 tahun ke depan, sampai akhirnya dia hijrah total. Itu menjadi semangat, bukan justru mengendorkan semangat hijrah. Allah.